Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Herlin Triana M. Hum, salah satu dosen Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Video ini disusun sebagai salah satu dokumen pendukung dalam sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya untuk memenuhi dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT. Video ini menyajikan deskripsi mata kuliah Sintaksis Bahasa Indonesia yang merupakan mata kuliah wajib pada program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini termasuk dalam rumpun ilmu linguistik yang membekali mahasiswa dengan pengetahuan keterampilan dan kemampuan berpikir dalam menganalisis struktur bahasa Indonesia. Materi yang dipelajari meliputi fungsi sintaksis, frasa, klausa, kalimat, kategori sintaksis, peran sintaksis, kalimat efektif, hingga penerapan sintaksis dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Video ini juga memuat capaian pembelajaran lulusan CPL dan pembelajaran mata kuliah yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembelajaran. Mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan aplikatif dalam mengkaji berbagai bentuk struktur bahasa dalam fenomena kebahasaan. Proses pembelajaran dirancang menggunakan pendekatan OB yang berorientasi pada pencapaian pembelajaran mahasiswa melalui pendekatan Student Centered Learning dengan metode ceramah interaktif, diskusi berbasis case method, presentasi, analisis kalimat, penugasan kuis, serta pembelajaran mandiri melalui LMS. Komponen penilaian dalam mata kuliah ini terdiri dari UTS sebesar 10%, UAS sebesar 20%, tugas sebesar 20%, kuis sebesar 5%, partisipasi aktif mahasiswa melalui pembelajaran berbasis case method sebesar 30%, serta team based project sebesar 20%. Pada video ini juga ditampilkan cuplikan pelaksanaan pembelajaran secara luring di kelas dengan materi analisis kalimat berdasarkan fungsi sintaksis yang memperlihatkan implementasi strategi pembelajaran, interaksi dosen dan mahasiswa, serta aktivitas analisis terhadap berbagai contoh kalimat sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah diterapkan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita yang sebelumnya, yaitu di pertemuan ke-12. Sebelumnya kita sudah banyak belajar mengenai apa itu kajian sintaksis, kemudian apa saja yang perlu kita pahami mengenai kajian sintaksis. Bahkan kita juga sudah mempelajari apa saja jenis-jenis kalimat. Nah, sebelum kita menganalisis lebih lanjut apa itu fungsi sintaksis, kita akan lihat dulu apa saja indikator penting dari materi hari ini dan apa saja manfaatnya. Yang pertama itu memahami fungsi sintaksis. Fungsi sintaksis tadi yang mana? Ada subjek, predikat, objek, penerjemah, dan keterangan. Kemudian mengidentifikasi fungsi sintaksis. Nah, dari unsur-unsur yang telah Anda sebutkan tadi, maka kita akan bisa menganalisisnya. Apakah subjek itu fungsinya sebagai apa dalam sebuah kalimat? Nah, itu akan kita lihat ketika kita mendalami materi ini. Kemudian menganalisis. Nah, ketika nanti Anda diberikan sebuah kalimat, nah maka kita akan mencoba menganalisis kalimat tersebut berdasarkan fungsi. Kemudian yang terakhir adalah menerapkan. Setelah kalian diberikan kalimat dan mencoba menganalisisnya berdasarkan fungsi sintaksis, maka kalian nanti akan mencoba membuat kalimat. Membuat kalimat itu mudah ya. Apa kalimat yang biasa kalian buat? Ibu memasak di dapur, Tono pergi ke pasar, Budi bermain bola. Nah, itu adalah contoh umum yang sudah dibuat sejak SD. Nah, sekarang kita tukar nanti kalimatnya. Tidak boleh Ibu, Ani, Budi, Tono. Oke? Sepakat? Oke. Nah, kemudian apa saja manfaatnya mempelajari fungsi sintaksis ini? Yang pertama adalah memiliki landasan konseptual. Anda sebagai calon guru harus punya pemahaman mengenai hal ini. Kenapa? Ini berkaitan erat ketika kalian nanti mengajarkan kepada siswa bagaimana siswa nanti bisa menulis.
Ya kan ada materi tentang menulis ya, karena kemampuan bahasa itu apa saja ada 4. Nah, 4 hal penting tadi tidak boleh dipilih salah satunya, harus keempat-empatnya dimiliki. Dan itu adalah capaian yang diharapkan oleh seorang guru ya. Nah, tentu saja kita sebagai seorang guru harus menguasai hal itu. Nah, bagaimana nanti mengajarkan kepada seorang siswa untuk bisa menulis? Nah, ini dasarnya. Dasar sebuah kemampuan menulis itu ditentukan berdasarkan fungsi sintaksis ini. Karena bisa saja seorang siswa nanti menulis nggak ada subjeknya, atau posisi dan fungsi sintaksisnya tidak jelas sehingga apa yang terjadi kalimatnya ambigu. Itu. Kemudian berpikir kritis dengan mempelajari. Ya kalau dulu kita hanya diberitahu ini subjek, predikat, objek dan seterusnya. Nah sekarang kalian harus melihat lebih jauh. Kenapa subjek ini berkaitan dengan erat dengan predikat? Kemudian bagaimana peran objek harus hadir ditentukan berdasarkan jenis dari predikat. Ya, makanya ini penting akan membantu kita untuk berpikir kritis kenapa itu terjadi dan kita uji apakah itu benar-benar dia sebuah objek atau pelengkap. Ya, apakah keterangan punya kaitan erat dengan pelengkap atau subjek dengan predikat? Nah itu akan membantu kita untuk berpikir kritis. Kemudian yang ketiga adalah kompetensi profesional guru. Nah, menjadi seorang guru harus punya potensial bagaimana menjelaskan kepada siswa dan bagaimana juga sebagai seorang guru bisa melihat kemampuan siswanya. Karena kalian semua calon guru kan? Ya. Jadi tentu saja sebagai seorang guru harus bisa melihat bagaimana siswanya bisa mampu menulis. Dan dasar menulis itu ditentukan dari aspek tadi fungsi sintaksis. Ya, karena nggak mungkin ya seorang guru ketika diberikan penugasan ya atau diberikan tanggung jawab untuk melihat potensial atau bagaimana kemampuan siswa dan tidak bisa melihatnya dan tidak bisa menilainya, bagaimana? Apa yang terjadi? Siswa tidak akan berkembang. Kalian pernah nggak menulis tanpa sadar ya? Ya Bu yakin kalian menulis dengan sadar, tapi tanpa disadari. Nah kalian juga menulis ketika semuanya sudah selesai menulis, kalian bingung sendiri dengan apa yang kalian tulis, benar nggak? Benar. Itu terjadi kenapa? Karena kita selalu mengabaikan aturan-aturan dalam tulisan kebahasaan. Nah, harusnya kita sebagai mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia khususnya tentu harus punya kemampuan itu, ya. Karena kita juga akan mengajarkan kembali siswa untuk bisa mampu menulis. Nah, ini indikator dan manfaat mempelajari analisis fungsi sintaksis. Nah, sekarang baru kita masuk konsep dasar apa itu yang disebut dengan fungsi sintaksis. Seperti biasa, Ibu tidak membuatkan definisinya. Yang Ibu harapkan adalah kalian akan mengembangkan wawasan sendiri dengan dasar konsep ini. Ya, silahkan dengarkan dulu. Yang pertama adalah fungsi sintaksis ini merupakan susunan atau kedudukan. Kenapa dikatakan susunan dan kedudukan? Ya, seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa dalam sintaksis, analisis fungsi ini menjadi dasar untuk menentukan sebuah kalimat itu bisa disusun dengan baik. Ya, makanya diisi oleh si subjek, predikat dan seterusnya. Ya, dia memiliki susunan. Ya. Kemudian yang kedua, terdapat yang namanya relasi gramatikal. Kenapa dikatakan relasi gramatikal? Ya, di dalam sebuah kalimat itu diisi bukan berdasarkan fungsi saja, ada namanya kategori dan peran. Ya, kategori kita berarti melihat dari apa? Kelas katanya. Ya, kemudian peran berdasarkan mana. Nah, jadi dengan melihat hubungan kelas kata yang diisi oleh subjek ke predikat dan seterusnya, maka akan menciptakan makna. Ya, kalau misalnya kita tidak tepat dalam memilih kategorinya, maka ya tidak tepat pula fungsinya tadi. Makanya disebut relasi gramatikal. Kemudian yang terakhir, dalam fungsi sintaksis itu ada yang namanya subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Nah,
dari 3 konsep ini, Ibu pengen kalian membuat apa itu definisi dari fungsi sintaksis. Ya, Ibu nggak akan buatkan definisinya secara berdasarkan para ahli ya. Karena konsep dasar ini sudah Ibu rangkum dari definisi para ahli. Jadi Ibu pengen kalian mencoba memberikan wawasan ya berdasarkan 3 konsep ini. Siapa yang bisa? Ibu berikan waktu dulu 1 menit atau 2 menit lah. 2 menit coba pikirkan dulu dengan 3 konsep dasar ini. Kira-kira apa yang bisa kita simpulkan? Apa itu fungsi sintaksis? Ya, 2 menit ya. 2 menit ya. Menulis tadi memang sulit. Tapi kalian sebagai mahasiswa pendidikan tidak boleh merasa sulit karena itu adalah kemampuan dasar yang harus kalian miliki menjadi calon seorang guru. Oke, siapa yang bisa memberikan gagasannya mengenai definisi fungsi sintaksis berdasarkan 3 konsep ini? Oke, silakan Via. Baik, terima kasih Ibu. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi sintaksis menurut saya pribadi. Fungsi sintaksis itu adalah susunan atau kedudukan dalam sebuah kalimat yang tetap memperhatikan hubungan makna pada setiap fungsinya yang terdiri dari subjek, predikat, objek, pelengkap, dan juga keterangan. Oke, baik. Ada lagi? Ada yang mau mencoba? Jangan takut ya. Oke, silakan Nabila. Menurut saya Bu, fungsi sintaksis itu adalah bagian-bagian yang ada di dalam sebuah kalimat, di mana harus memperhatikan yang pertama ada susunan dan kedudukan. Susunannya ini terdiri berkaitan dengan struktur kalimat, ada subjek, predikat, objek, lengkap dan keterangan, serta memperhatikan kedudukan. Maksudnya itu adalah apakah kalimat itu kalimat inti atau kalimat majmuk. Kemudian ada relasi gramatikal, artinya adalah bagian-bagian itu harus memperhatikan apakah kalimat itu menggunakan kata apa dan apakah kalimatnya apa. Itu definisi yang habis kita ya. Dari definisi tadi Anda bisa memahami bahwa fungsi sintaksis itu ya merupakan susunan ya atau kaidah yang digunakan dalam menyusun sebuah kalimat, dibatasi atau ditentukan dengan hadirnya subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Ya. Nah, sekarang Ibu memberikan beberapa contoh. Ibu pengen Anda menganalisis 4 contoh ini, ya. Jangan takut salah ya. Ini bebas dulu karena kita mencoba melihat bentuk nyata karena di sini nggak ada contoh Adi Budi Tono, oke? Ibu memasak di dapur nggak ada. Sekarang contoh kalian harus sesuai dengan standar sebagai seorang mahasiswa, ya. Oke, untuk contoh nomor 1, ya, gedung tinggi megah yang berwarna dan putih itu, kira-kira dari contoh ini apa analisis kalian? Coba siapa yang bisa? Oke, silakan Via. Oke. Kalau menurut saya nomor 1 itu hanya mengisi fungsi dari subjek saja. Subjek, berarti ini kalimat atau tidak? Oke, Ibu tahan dulu jawabannya. Oke, siapa lagi? Oke, Fitri. Baik, terima kasih Ibu. Pendapat Fitri dari contoh nomor 1 itu terdiri dari subjek, predikat, dan pelengkap. Oke, subjek, predikat, dan pelengkap. Oke, terima kasih Fitri. Selanjutnya Eza, silakan. Baik Bu, kalau menurut Eza itu terdiri dari subjek dan pelengkap. Subjek dan pelengkap. Ada lagi yang mau coba? Cukup? Oke. Untuk contoh nomor 1, tadi jawabannya ada yang mengatakan itu subjek saja, ada subjek pelengkap, subjek predikat pelengkap. Nah ini adalah salah satu bukti kita tidak teliti terhadap bentuk ini. Tadi pertanyaan Ibu di awal apa? Bahwa kalimat itu diisi oleh kata, frasa, dan klausa. Nah, kalau ada contoh seperti ini kalimat atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Karena unsur terpenting dalam sebuah kalimat itu adalah predikat. Di sini sudah ada predikat? Belum. Nah, kalau subjek saja sudah dikatakan klausa atau kalimat? Belum. Nah, ini terjebak. Kalau begitu, kalau ini bukan kalimat, ini apa? Frasa. Ingat ya,
Frasa itu sepanjang apapun kata yang hadir di sini, selama tidak melebihi satu fungsi, maka dia tetap frasa. Kecuali kita tambahkan gedung tinggi megah yang berwarna dan putih itu dijual. Baru itu menjadi sebuah kalimat terdiri dari subjek dan predikat. Terjebak? Oke. Nah ini salah satu jebakan ketika kalian harus melatih cara berpikir kritis terhadap sebuah contoh. Karena ibu yakin yang selalu kalian perhatikan subjek itu hanya terdiri dari Ani, Budi, Tono, ya. Hanya subjek diisi oleh nama orang, padahal subjek itu diisi oleh kelas kata dan itu nggak selalu orang. Jadi jangan salah paham dengan si subjek, karena kalian dibiasakan ketika sekolah dulu selalu contohnya Ani, Budi, Tono. Nah sekarang kita ganti contohnya langsung bingung, terjebak. Oke, lanjut ke contoh yang kedua. Pembelajaran yang kian berkembang telah menjadikan banyak inovasi. Coba siapa yang bisa memberikan analisisnya terkait contoh tersebut? Oke, silakan. Menurut saya, contoh nomor 2 itu terdiri atas subjek, predikat, dan pelengkap. Subjek, predikat, dan pelengkap. Yang mana? Coba tunjukkan. Pembelajaran yang kian berkembang itu adalah subjek, telah menjadikan predikat, banyak inovasi itu pelengkap. Oke, kenapa banyak inovasi itu pelengkap? Karena dia melengkapi predikat telah menjadikan. Telah menjadikan. Kenapa dia tidak objek? Karena dia itu tidak bisa dipasifkan. Tidak bisa dipasifkan. Coba buat pasif. Bisa atau tidak? Banyak inovasi dijadikan pembelajaran nggak bisa. Nah, bagus sekali ya analisis Anda. Karena untuk menentukan itu pelengkap, objek ataupun keterangan, kita harus mengujinya terlebih dahulu. Begitu ya, kalau di sekolah pernah nggak begitu? Enggak kan? Karena udah terbiasa contoh yang sederhana tadi. Oke, ini adalah penjelasan satu persatu dari fungsi sintaksis. Pertama kalian dulu subjek. Ya, apa saja ciri khasnya? Subjek itu pertama dia menjadi pokok pembicaraan. Ya, yang dibicarakan atau yang dibahas itu dia yang menjadi sentral di dalam sebuah kalimat. Kemudian dia menjawab apa dan siapa. Nah kalau siapa berarti orang ya. Kalian kan suka tuh contoh subjeknya orang. Nah itu pasti menjawab siapa. Nah kalau apa baru bisa bentuk kelas kata yang lain. Jadi contoh pada yang kalian analisis tadi. Kemudian yang ketiga, transitif dan intransitif. Ada yang membutuhkan kehadiran objek, ada yang tidak. Ingat ya, nggak boleh move on. Catatannya itu ya, nggak boleh move on dari materi sebelumnya. Ya. Kemudian yang ketiga menjadi inti kalimat. Tanpa kehadiran predikat, maka dia belum bisa dikatakan sebagai klausa ataupun kalimat. Kemudian yang berikutnya adalah objek. Nah, objek ini kan kehadirannya ditentukan oleh kehadiran predikat. Ya, dia menjadi penerima tindakan dari si predikat. Ya. Kemudian yang kedua, tidak didahului preposisi. Yang didahului preposisi apa? Keterangan. Nah, dan kemudian yang pelengkap, kita lihat bahwa pelengkap ini karakteristiknya adalah tidak dapat menjadi subjek saat pasif. Nah, makanya tadi saat kita menguji menganalisis kalimat, bahwa ketika kita ingin menentukan, karena biasanya setelah predikat pasti kalian anggap itu adalah objek. Belum tentu. Atau setelah objek itu selalu keterangan. Belum tentu. Bisa saja itu pelengkap. Makanya kita harus menguji coba apakah itu benar-benar objek, apakah itu benar-benar pelengkap atau tidak. Kemudian yang terakhir adalah keterangan. Ya, keterangan itu karakteristiknya adalah kehadirannya tidak wajib, karena dia sifatnya opsional. Ya,
Yang kedua, letaknya bisa di depan, di tengah, ataupun di belakang. Makanya tadi kalau bisa diuji ya dengan memindahkan posisi, maka itu bisa dikategorikan sebagai sebuah keterangan. Dengan kehadiran keterangan tadi, ya karena dia sifat opsional, tapi kalau dihadirkan akan melengkapi informasi yang ada dalam sebuah kalimat. Nah, jadi ada sebuah penelitian yang Ibu lakukan sebelumnya. Kalian pernah mendengar AI? Pernah. Kalian menggunakannya? Iya. Nah, ini adalah bentuk penelitian yang Ibu lakukan berdasarkan temuan-temuan tugas yang mahasiswa lakukan. Ya. Jadi selama ini tugas yang Ibu berikan melalui e-learning itu, ya, Smile WP itu, Ibu download, Ibu uji ya, ataupun saat mahasiswa diminta membuat analisis kalimat, ternyata mereka banyak menggunakan betul tidak? Betul. Kita nggak boleh bohong ya, jujur. Nah, itu tidak salah, cuma sebagai seorang mahasiswa kita harus bijak ya, dan kritis juga ketika meminta bantuan AI. Lalu apa gunanya kita belajar di kelas kalau AI menjadi sasaran utama dan sandaran bagi kalian ya kan? Sandaran ya. Nah, jadi temuan Ibu dari penelitian ini adalah Ibu mencoba, ini sudah terbit ya dalam jurnal ya. Penelitiannya berjudul Validation of Activity AI ya, sintaktis. Jadi di sini maksudnya adalah ketika seorang mahasiswa mencoba menganalisis menggunakan AI, apakah benar-benar terjawab dengan benar atau tidak? Dan ternyata apa? Tidak. Jadi sebenarnya AI itu sama aja. Ketika kita belajar, kita kan salah nih. Terus kita mencoba memperbaikinya dan baru menjadi benar. Lalu kenapa nggak kita aja? Kenapa harus menggunakan AI? Jadi ketika Ibu uji, karena Ibu mencoba penelitian ini untuk menguji ya dari analisis kalimat berdasarkan AI, benar atau tidak jawaban yang diberikan AI dari analisis kalimat, bentuk dasar, menengah, dan bentuk kesulitan tertinggi, ternyata AI beberapa ada yang tepat, beberapa ada yang tidak tepat. Apa yang paling ya dari temuan ini? Apa yang paling sulit diidentifikasi oleh AI ketika dia mencoba menganalisis sebuah kalimat berdasarkan fungsi ya, ini untuk fokus Ibu penelitian ini terkait dengan fungsi sintaksis. Ternyata ketika dilihat AI itu sulit mengidentifikasi pelengkap, kemudian bagian keterangan, dan meskipun subjek ini 98% itu berdasarkan temuan dari 75 data ya, maka 98% ini 2% ini kenapa hilang? Kan subjek gampang ya, biasanya di awal ada pasti subjek enggak. Ternyata ketika subjek itu tidak dihadirkan, maka si AI tadi sulit mengidentifikasinya. Kan ingat ya, ada kan subjek itu yang tidak dihadirkan karena adanya pengulangan ya, misalnya dalam kalimat majemuk. Nah, si subjek di sana sama, maka di bagian klausa anak ya atau klausa bawahan tidak diungkapkan lagi si subjek. Nah, makanya di sana kelemahan si AI tadi tidak bisa mengidentifikasi kalimatnya kalau dilihat dari subjek. Kenapa hilang? Ada yang saya ingin bertanya, Bu. Iya, silakan. Artinya tidak hanya AI yang sulit membedakan pelengkap, Bu. Sebenarnya saya pribadi juga agak susah, Bu. Agak susah, ya. Agak susah ini gimana nih? Ya. Cukup sulit, Bu, membedakan pelengkap, Bu. Tapi saya ingin bertanya, Bu. Untuk kata kunci yang bisa kami tanamkan dalam kepala kami, Bu, untuk membedakan. Ini bahaya nih menanamkan ya. Iya, biar kami bisa tahu, Bu, oh ini pelengkap. Jadi kami tidak bingung lagi, Bu, membedakan pelengkap dan kunci, Bu, keterangan, Bu. Baik, terima kasih Gilang. Ya, sebenarnya tadi kan kita udah bahas ya Gilang. Pertama, alasannya adalah karena kalian membiasakan yang sudah biasa. Pelengkap ini kan jarang hadir. Nah makanya karena jarang hadir itu kalian selalu mengabaikan
mengabaikannya, ya, dan tidak fokus pada bagaimana pelengkap itu hadir. Ingat dulu, konsepnya adalah pelengkap itu fungsinya menambahkan informasi dari si predikat ataupun objek. Nah, karena kehadirannya terkadang setelah predikat, terkadang setelah objek, dan selalu diidentifikasi sebagai keterangan, maka dia diuji. Bisa nggak dihadirkan dia sebelum subjek atau tidak? Kalau tidak, berarti dia termasuk ke keterangan. Itu solusinya. Hilang. Jadi jangan ditanamkan ya. Ingat saja, uji saja, ya. Ini bahaya menanam nanti berkembang ya. Nah, jadi mekar seperti perasaan hilang kan ya. Jadi kita uji, sama deh kan? Kita uji ini objek atau pelengkap atau keterangan, kita uji. Kalau objek tadi bagaimana mengujinya? Dia dicoba dengan memasifkan kalimat tersebut. Bisa atau tidak? Kalau tidak berarti dia bukanlah objek. Nah itu juga. Masukkan pinnya. Kita akan mencari 3 pemenang untuk materi hari ini. Silakan. Mulai soal pertama. Cepat ya, hanya 10 detik. Oke, hanya 4 orang yang benar. Oke, Jihan ya. Oke, hebat. Ini sepertinya memang diambil posisinya oleh Ami. Oke. Oke, baik. Terima kasih untuk kuisnya. Kalian mungkin masih perlu ya belajar lagi, mengulas lagi apa yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi dapat kita simpulkan, Ibu perlu menyimpulkan lagi bahwa fungsi sintaksis ini sangat penting ya untuk kita pelajari ya, bagaimana kita bisa menyusun sebuah kalimat yang baik agar tidak membuat kalimat itu ambigu, agar membuat kalimat itu jelas, agar kalimat itu bisa dipahami. Karena kan nanti sebenarnya ketika kalian nanti menulis dan khususnya buat skripsi, nah tidak bisa menyusun kalimat dengan baik, maka apa yang kita sampaikan itu tidak dapat dipahami orang lain dan tidak bisa ya dipahami atau menciptakan banyak keraguan atau keambiguan dari informasi yang ingin kita jelaskan, meskipun sebenarnya sederhana. Tapi ini penting ya. Bagi kalian mungkin ya subjek predikat objek ini sudah lama dipelajari, tapi ya sebenarnya kalau diuji saat kita menulis, apakah ini sudah kita terapkan atau tidak? Belum ya, karena kita menulis secara bebas ya, menulis. Nah, kemampuan menulis secara bebas itu harus diikat. Beda ketika kita bicara secara langsung, dan ketika kita menulis tentu harus ada aturan yang kita patuhi. Bagaimana caranya menyusun dengan baik agar informasinya dapat dengan jelas dipahami orang lain. Oke, cukup pertemuan kita hari ini mengenai fungsi sintaksis. Untuk minggu depan kita akan belajar mengenai apa? Kategori. Nah sebenarnya ini nggak boleh dipisah ya, fungsi, kategori, peran. Cuma untuk mendalami satu persatu dari fungsi tadi, maka kita harus pisahkan fungsi sintaksis dulu, kategori dulu, kemudian peran lebih ke arah pemaknaan. Ya, oke, jangan lupa baca buku yang sudah kita miliki ya dalam pembelajaran ini. Kemudian nanti penugasan silahkan cek di e-learningnya. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, amin. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ibu tutup dengan bacakan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran mata kuliah Sintaksis Bahasa Indonesia. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.